Lebanon adalah sebuah negara bekas pendudukan Prancis yang merdeka pada 22 November 1943. Ibu kotanya berada di Beirut. Luas wilayah Lebanon yaitu 10.452 km persegi. Salah satu negara di Timur Tengah ini berbatasan dengan Suriah di sebelah utara dan timur, Laut Tengah atau Mediterania di sebelah barat, dan Israel di sebelah selatan. Lebanon jadi sorotan baru-baru ini setelah krisis keuangan nasional melanda negara itu sejak 2019. Insiden nasabah bersenjata yang meneror bank-bank di Lebanon kian meningkat. Mereka hendak mengambil simpanan mereka sendiri, tetapi tak leluasa karena kebijakan pembatasan penarikan uang. Para nasabah yang marah, setidaknya 2 dari mereka membawa senjatanya dan menyerbu 3 bank komersial di seluruh Lebanon. Di luar itu, Lebanon memiliki beberapa fakta yang mungkin belum diketahui banyak orang. Berikut fakta menarik tentang Lebanon. 1. Sistem pemerintahan. Situasi politik, ekonomi, dan sosial budaya Lebanon sangat dipengaruhi oleh perkembangan situasi regional Timur Tengah pada umumnya. Sistem politik Lebanon yang masih menganut sistem sektarian yang disebut konfesionalis mudah sekali dipengaruhi oleh situasi regional. Sistem konfesionalis membagi kekuatan politik berdasarkan kelompok agama dan sekte. Itu sangat rentan menimbulkan perpecahan sosial politik. Mengingat setiap kelompok politik berafiliasi pada kekuatan-kekuatan yang mempengaruhi situasi regional. Seperti kelompok pro-Suriah, pro-Iran, maupun pro-Barat AS dan Uni Eropa. Lebanon modern adalah republik multipartai kesatuan dengan sistem pemerintahan parlementer. Presiden adalah kepala negara yang dipilih oleh 2/3 mayoritas Majelis Nasional untuk masa jabatan 6 tahun dan memenuhi syarat untuk masa jabatan berturut-turut. 2. Rumah bagi salah satu kota tertua di dunia. Byblos adalah salah satu kota tertua di dunia yang terus dihuni, berjarak sekitar 20 mil utara Beirut modern. Nama Byblos sebenarnya berasal dari bahasa Yunani. Menariknya, papirus dunia mendapatkan nama Yunaninya Byblos ketika diekspor ke Agan melalui Byblos. Jadi, kata bahasa Inggris Bible sebenarnya berasal dari Byblos, yang berarti buku papirus. Penggalian baru-baru ini menemukan bahwa Byblos telah diduduki pada awal periode Neolitik dari 8000 sebelum Masehi hingga 4000 sebelum Masehi. Itu adalah pelabuhan utama untuk mengekspor cedar dan kayu berharga ke Mesir dan dikenal sebagai Kubna di Mesir kuno. Ini diketahui karena monumen dan prasasti Mesir sangat mirip dengan yang ditemukan di Sungai Nil. 3. Rumah bagi reruntuhan Romawi yang besar. 4. Tempat wisata. Lebanon memiliki banyak tempat untuk para wisatawan. Museum Nasional Beirut. Museum Nasional Beirut adalah museum terpenting yang melestarikan arkeologi dan paleontologi Lebanon kuno. Tempat itu dirancang dengan gaya yang terinspirasi Prancis dan secara resmi dibuka untuk turis pada 1942. Museum ini menyimpan lebih dari 100.000 barang antik, patung, dan artefak yang berasal dari zaman prasejarah dan abad pertengahan. Museum memamerkannya dalam sirkuit kronologis sesuai dengan perubahan dinasti dan komunitas kuno. Jita Grotto. Jita Grotto adalah sistem gua yang saling berhubungan yang terbentuk dari formasi batu kapur yang menakjubkan selama ribuan tahun. Kota ini terletak di lembah Nahr al-Kalb sekitar 20 km berkendara dari Beirut. Wisatawan mengikuti tur perahu mini berpemandu melalui sungai alami untuk mencapai pintu masuk gua yang megah. Galeri atas gua terdiri dari serangkaian ruang struktur batu berwarna-warni serta stalaktit terbesar di dunia. Ijeta Grota adalah objek wisata utama di Lebanon dan diberi label sebagai keajaiban dunia yang baru. 5. Konsumen rokok terbesar ketiga di dunia. Timur Tengah khususnya Lebanon sangat menyukai produk tembakau. Bahkan WHO menyatakan bahwa Lebanon berada pada peringkat ketiga di dunia dengan konsumsi rokok terbesar. Hanya Belarus dan Montenegro yang berada di atas peringkat Lebanon. 6. Negara terkecil kedua di Timur Tengah. Setelah Bahrain, Lebanon merupakan negara Timur Tengah yang paling kecil. Memiliki luas 10.452 km persegi, Lebanon dihuni oleh 4.467.000 jiwa data tahun 2014. Penduduk Lebanon berasal dari beragam etnik dan agama.
Sejak tahun 1932 sudah tidak lagi dilakukan sensus secara resmi dikarenakan sensitivitas politik di Lebanon terhadap keseimbangan keagamaan cukup tinggi. 7. Salah satu negara pembuat wine terbaik di dunia. Saat menuju wilayah Baalbek, wisatawan akan disuguhi pemandangan perkebunan anggur. Wine telah diproduksi selama 6.000 tahun di wilayah ini sejak zaman Romawi. Lembah Beka yang terdapat di pusat Lebanon merupakan wilayah yang sempurna untuk pertanian anggur. Beberapa produsen anggur di Lebanon juga menawarkan tour and tasting di perkebunan anggur mereka, salah satunya adalah Chateau Ksara. 8. Memiliki banyak situs kuno bersejarah. Situs-situs bersejarah banyak terdapat di wilayah Baalbek dan Byblos. Selain itu, Tyre yang terletak sejauh 50 mil dari Beirut dan berada di wilayah selatan Lebanon juga memiliki pelabuhan cantik yang juga telah masuk dalam daftar situs warisan dunia UNESCO sejak tahun 1979. Meskipun berada di wilayah selatan, namun Tyre berada di zona aman untuk wisatawan yang berkunjung. 9. Beirut memiliki destinasi pantai Mediterania terindah di wilayah Timur Tengah. Terletak di sisi paling barat benua Asia yang berbatasan langsung dengan Laut Mediterania, Beirut memiliki pantai-pantai yang sangat indah. Seperti halnya Barcelona, Valencia, dan pantai-pantai Mediterania lainnya, pantai di Beirut juga tak kalah indah. Wilayah distrik Hamra dan Ras Beirut adalah lokasi favorit wisatawan untuk menikmati pantai sembari berjemur. Di wilayah ini juga terdapat banyak hotel-hotel yang menawarkan pemandangan langsung ke Laut Mediterania. 10. Lebanon tidak memiliki gurun pasir. Tidak memiliki gurun pasir seperti negara Timur Tengah lainnya, Lebanon justru mempunyai hutan. Hutan yang dimiliki Lebanon jadi hutan yang cukup luas untuk negara di bagian Timur Tengah. Tercatat pada 2012, hutan Lebanon mencakup 13,4% dari total luas daratan Lebanon. 11. Negara Timur Tengah pertama yang memiliki konstitusi. Konstitusi Lebanon diresmikan tanggal 23 Mei 1962 dan diamandemen beberapa kali. Pada saat itu, hanya Lebanon yang menjadi negara pertama di kawasan Timur Tengah yang memiliki konstitusi, sebab nyaris semua negara Timur Tengah masih berbentuk kerajaan. 12. Negara 4 musim. Lebanon termasuk ke dalam negara Arab yang memiliki 4 musim yakni musim dingin, musim semi, musim panas, dan musim gugur. Beberapa pegunungannya memiliki salju dan saat musim dingin suhunya bisa mencapai di bawah 0 derajat Celcius. 13. Ada 15 sungai di Lebanon yang berasal dari gunungnya sendiri. Meskipun sungai di Lebanon terkenal indah dan menawan, tapi ada 15 sungai yang lebih menarik perhatian. Hal itu dikarenakan 15 sungai tersebut airnya mengalir langsung turun dari gunung-gunung di Lebanon.